Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Satriawan Pasik Purnama selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar Pemrograman Universitas Diponegoro. Perkenalkan, nama saya Dimas Angga Saputra dari kelompok 1 Program Studi Informatika kelas A Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar dasar pemrograman yang mana mengenai tentang sistem pengelolaan data akademik mahasiswa. Nah, kita langsung saja membahas programnya. Yang pertama, sebelum kita masuk pendefinisian dulu, di sini ada aplikasi dari operator list. Nah, jadi kita import dulu dari file ini. Nah, setelah itu baru kita mendefinisikan tipe bentukan, yaitu mahasiswa yang berisi name dan juga nama dengan masing-masing tipe, yaitu str dan str. Jadi name str dan juga namanya string. Nah, lalu kita membuat definisi spesifikasi konstruktor yang mana ini akan membuat tipe mahasiswa itu sendiri yang berisikan name dan juga nama mahasiswa itu. Nah, untuk mendapatkan name itu sendiri dan juga nama, kita perlu mendefinisikan selektor dulu, yaitu dengan menambahkan fungsi getName, yang mana ini akan mendapatkan fungsi dari parameter dari name-nya sendiri, dan lalu getNama ini akan mendapatkan parameter dari nama mahasiswanya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian 2.2, yang mana kita akan membuat tipe bentukan, yaitu mata kuliah atau matkul. Nah, matkul ini berisikan tiga parameter. Yang pertama adalah parameter nama. Nama ini adalah mendefinisikan nama dari mata kuliah tersebut dengan tipe data string. Lalu ada parameter SKS. Nah, SKS ini SKS dari mata kuliah tersebut dengan tipe data integer. Nah, yang terakhir ada parameter list nilai. Nah, list nilai ini berisikan list of float, jadi elemen-elemennya bertipe data float. Nah, lalu kita akan mendefinisikan selektor. Yang pertama ada get nama MK. Nah, get nama MK ini untuk mendapatkan nama dari mata kuliah tersebut atau matkul. Lalu ada get SKS untuk mendapatkan masing-masing dari nilai SKS-nya tersebut. Dan yang terakhir ada get nilai untuk mendapatkan parameter dari list nilai. Nah, jadi di dalam get nilai ini, ketika listnya terdapat 3 tipe float, maka keluarannya juga akan berupa list dengan 3 tipe data float. Perkenalkan, nama saya Gilbert Sinaga. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan program di bagian definisi dan spesifikasi operator. Kita masuk ke fungsi program yang pertama, nilai sekarang MK. Nilai sekarang MK akan mengembalikan nilai akhir dari MK, di mana get nilai MK jika listnya kosong maka menghasilkan return min 1. Nah, selainnya akan mengambil get nilai MK elemen terakhir. Jadi kalau dia itu ngulang matkul, hasil nilai pengulangan matkul akan berada di paling belakang. Jadi tetap aja pakai elemen terakhir dari get nilai MK-nya. Kita masuk ke fungsi yang kedua, itu ada sudah ambil MK, mengembalikan true jika nilai listnya tidak kosong. Jadi kita tinggal cek is empty-nya. Kalau itu kosong, dia false. Kebalikannya, balikin true. Masuk ke fungsi yang setelahnya, itu ada mengulang MK, mengembalikan true jika panjang list MK lebih dari 1. Di sini kita tinggal masukkan fungsi is one element get nilai MK tidak sama dengan 1. Yang terakhir dari list operatornya ada lulus MK, yang mengembalikan true jika nilai akhir MK lebih besar atau sama dengan 2,0. Kita panggil fungsi isEmpty pada get nilai MK, yang mana kalau itu kosong maka akan return false. Sebaliknya, kita panggil last elemen get nilai MK, dan dia akan ngecek lebih besar sama dengan 2,0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval. Saya dengan NIM 24001251140 Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada IPK transkrip. Nah, di IPK transkrip sini dia fungsinya menerima satu transkrip mahasiswa itu sebagai parameter, di mana di dalamnya terdapat 2 fungsi bantu, yaitu sum nilai SKS, di mana dia menghitung total nilai akhir dikali SKS, lalu ada sum SKS, di mana dia menghitung total dari SKS. Nah, kedua fungsi ini dia bekerja secara rekursif untuk menelusuri seluruh mata kuliah. Nah, jika daftar mata kuliah itu kosong, maka IPK bakal langsung kembalikan 0,0. Nah, jika total SKS itu bernilai 0, maka IPK-nya juga 0,0 situ. Nah, jika valid, nanti tuh IPK bakal dihitung dengan rumus total nilai dikali SKS dibagi dengan total SKS. Hasilnya bakal dibulatkan hingga angka 2 di belakang koma gitu. Baik, sini kita lanjut pada pembahasan bagian kedua. Yang pertama, kita mendefinisikan tipe set transkrip, di mana set transkrip merupakan list yang berisi beberapa transkrip mahasiswa. Selanjutnya di sini kita mendefinisikan make set transkrip, di mana dia membuat set transkrip yang berisikan kumpulan transkrip list kosong. Selanjutnya di sini masuk kepada fungsi add transkrip, dengan add transkrip itu bakal menambahkan transkrip T ke akhir set transkrip S jika mahasiswa pada T belum ada di S. Nah, jika sudah ada ya tidak ditambahkan gitu. Pada alurnya di sini, jika set transkrip itu kosong, maka transkrip bakal langsung ditambahkan. Jika tidak kosong, dia akan membandingkan name transkrip baru dengan name pada elemen pertama. Nah, jika name itu sama, maka transkrip itu gak bakal ditambahkan. Tapi jika beda, fungsi itu bakal jalan rekursif ke elemen berikutnya gitu. Selanjutnya pada fungsi add nilai matkul,
dia bakal menambahkan nilai baru ke nilai mata kuliah nama MK pada transkrip mahasiswa dengan NIM di set transkrip S. Nah, pada alur kerjanya di sini, fungsi itu bakal menelusuri dulu gitu loh set transkrip untuk mencari mahasiswa dengan NIM yang sesuai gitu. Nah, jika ditemukan, maka daftar kuliah bakal diperbarui lagi oleh fungsi update list matkul. Nah, jika nama mata kuliah itu cocok, maka akan ada nilai baru yang ditambahkan ke list nilai mata kuliah tersebut. Nah, jika tidak cocok, maka mata kuliah tersebut bakal dibiarin kayak asalnya, kayak semula gitu. Selanjutnya, pada fungsi top IPK, dia akan menghasilkan mahasiswa dengan IPK tertinggi di set transkrip S. Dengan alur kerja di sini, jika set transkrip kosong, maka dia mengembalikan data yang tidak ditemukan. Nah, jika hanya ada satu mahasiswa, maka mahasiswa tersebut otomatis memiliki IPK tertinggi. Jika ada lebih dari satu, maka dia akan membandingkan IPK transkrip pertama dengan IPK tertinggi dari sisa set transkrip. Nah, oleh karena itu mahasiswa dengan IPK yang lebih besar bakal dipilih gitu loh. Perkenalkan, nama saya Johansen Sadersian dan saya akan melanjutkan penjelasan mengenai program kami ini. Nah, yang akan saya lanjutkan pertama kali yaitu fungsi kawan mahasiswa pernah mengulang. Fungsi ini bergantung kepada fungsi bantu pernah mengulang yang menggunakan fungsi jumlah matkul mengulang untuk mendapatkan jumlah mahasiswa yang pernah mengulang minimal satu mata kuliah. Jadi jumlah matkul mengulang ini secara spesifik mencari jumlah mata kuliah yang diulangi oleh satu mahasiswa. Nah, fungsi ini akan mendapatkan jumlah mahasiswa yang mengulang dan itu didasarkan pada mata kuliah yang diulangi oleh mahasiswa tersebut. Kemudian ada fungsi kawan mahasiswa MHS lulus semua matkul. Nah, fungsi ini mencek mahasiswa yang dimana memiliki nilai mata kuliah, seluruh mata kuliahnya lebih atau sama dengan 2. Nah, itu menggunakan fungsi bantu lulus semua, dan secara spesifik itu menggunakan fungsi bantu cek untuk mendapatkan nilai true atau false-nya yang didasarkan pada fungsi lulus MK. Nah, kemudian ada fungsi matkul paling sering diulang. Seperti namanya, fungsi ini menghasilkan nama mata kuliah yang paling sering diulang. Nah, itu merupakan frekuensi yang paling tertinggi. Jadi, cara kerjanya ini nanti dari set transkrip tersebut, mata kuliah mana yang paling sering diulang itu atau memiliki lebih dari satu nilai akan dikumpulkan. Nah, kemudian itu per mahasiswa. Setelah per mahasiswa itu didapatkan jumlah mata kuliah mana saja yang diulangi, itu akan digabungkan di dalam set transkrip tersebut. Jadi antara mahasiswa lainnya dengan mahasiswa lainnya akan dimasukkan ke dalam set transkrip tersebut. Nah, setelah didapatkan, fungsi ini kemudian akan mencari frekuensi tertinggi dari mata kuliah, dari sejumlah mata kuliah tersebut. Nah, untuk mendapatkan nilai maksimumnya, itu akan dilakukan pemfilteran. Nah, di mana jika ada dua mata kuliah yang memiliki jumlah pengulangan yang sama, maka artinya kedua mata kuliah tersebut akan menjadi outputnya. Kemudian ada fungsi count MHS dengan IPK rentang. Jadi fungsi ini akan mendapatkan jumlah mahasiswa dari IPK yang rentangnya telah kita tentukan. Jadi jika IPK-nya lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan A dan lebih kecil atau sama dengan B, maka jumlah mahasiswa yang memiliki rentang nilai di range tersebut akan dihasilkan. Nah, itu menggunakan sifat rekursif, jadi jika didapatkan satu, maka fungsinya akan diulangi kembali sampai seterusnya. Oke, nama saya Toribio Rizmanovan dengan nomor NIM 24060125140196. Di sini saya akan melanjutkan pada bagian test case atau contoh aplikasi dari fungsi-fungsi di atas. Nah, saya mengambil contoh fungsi add nilai matkul. Add nilai matkul ini adalah fungsi menambahkan nilai pada matkul yang dituju yang dimiliki mahasiswa pada set transkrip. Nah, parameter yang digunakan di sini set transkrip, NIM pada yang dimiliki mahasiswa dalam set transkripnya, dan nama mata kuliah yang ingin tambah nilainya. Nah, contohnya saya akan lanjutkan run-nya. Nah, di sini sudah masuk pada dasisnya bertambah. Yang awalnya yang dimiliki oleh Rizky yang 2425 NIM-nya bertambah nilainya dari yang tadinya 2 saja. Jadi 2 dan 3 sesuai dengan fungsi add nilai matkul. Lalu contoh selanjutnya ada count mahasiswa dengan IPK rentang. Nah, fungsi ini buat menghitung berapa banyak mahasiswa dalam rentang IPK tertentu dengan parameternya set transkrip yang ingin diperiksa, lalu batas bawah dan batas atas dari IPK rentangnya. Nah, di sini ada 1 dan 4. Jadi rentang 1 sampai 4. Nah, ini contohnya ada dua mahasiswa dengan IPK rentang 1 sampai 4. Selanjutnya ada fungsi add transkrip. Nah, fungsi ini buat menambah transkrip. Yang di sini ada matkul Daspro dengan mahasiswa bernama Ramadan, nomor NIM-nya 2427 ke dalam set transkrip yang di sini. Nah, di sini punya parameter set transkrip dan transkrip yang tadi. Transkripnya ini, set transkripnya ini. Nah, ketika di run, nah ini sudah masuk dengan nama Rizky, Rido, dan Ramadan ya. Kemudian contoh fungsinya ada matkul paling sering diulang. Nah, ini buat memeriksa berapa banyak matkul yang sering diulang atau nama matkul yang paling sering diulang. Fungsi ini punya parameter set transkrip saja. Buat memeriksa matkul di sini ada Daspro, Dasis, dan Daspro dan Matematika ya, yang dimiliki masing-masing Rizky dan
Rido. Ketika di run, di sini yang paling sering diulang itu dashro ya, 2 di sini. Karena sisanya 1, 1, dan 1. Lalu ada contoh fungsi top IPK. Nah, top IPK di sini buat mengetahui siapa mahasiswa dengan IPK tertinggi ya, pakai rumus rata-rata ya, sigma. Saya akan run. Di sini keluar output Rizky ya, karena Rizky di sini punya 3 SKS dan 4 SKS, 3 SKS dashro, 4 SKS dasis dengan masing-masing nilai 3, 3, dan 2. Nah, Rido punya 2 mata kuliah, 1 dashro dengan SKS 3, matematika dengan SKS-nya cuma 1. Nah, karena itu yang di print top IPK-nya adalah Rizky, karena Rizky mempunyai nilai yang lebih tinggi, nilai IPK-nya. Kemudian Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga setelah menonton video ini dapat memberikan manfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.